Salam pada video kali ini, saudara sekalian. Kita akan mencoba melanjutkan pemikiran yang dikategorikan di dalam teologi sekularisme dan bagaimana pemikiran teologi sekularisme atau bentuk-bentuk teologi sekularisme itu mempengaruhi atau dengan kata lain itu menghasilkan respons-respons berikutnya di dalam pemikiran teologi Kristen pada era itu. Nah, yang paling konkret yang bisa dikatakan sebagai yang terkait dengan teologi sekularisme adalah apa yang disebut sebagai teologi Allah mati. Teologi Allah mati. The death of God theology. Jadi istilah the death of God theology atau teologi Allah mati adalah sebuah istilah yang dalam tanda petik itu disengajakan oleh para ahli teologi pada waktu itu dikaitkan dengan kondisi kekristenan dan situasi masyarakat Eropa pada saat itu. Nah, mengapa disebut teologi Allah mati? Secara garis besar adalah istilah teologi Allah mati itu adalah istilah yang dikategorikan sebagai istilah yang disengajakan, yakni istilah yang mencolok mata untuk mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian dari mana? Mendapatkan perhatian dari gereja tentunya, di mana beberapa teolog ini melihat sekali lagi dalam pandangan mereka itu ketidakefektifan kehadiran gereja yang notabene gereja atau orang-orang percaya ini adalah lembaga dan orang-orang yang berorientasi kepada Allah, kepada Tuhan dan keberadaan yang supranatural itu, dan itu wujudnya adalah dalam bentuk baik nilai-nilai, pemahaman-pemahaman, rumusan-rumusan doktrin dan perilaku-perilaku keagamaan Kristen dan sebagainya, itu dinilai tidak memiliki dampak, ya, tidak memiliki dampak yang nyata, yang signifikan terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu. Sehingga istilah the death of God theology atau istilah teologi Allah mati itu sebetulnya memang disengajakan. Nanti kita melihat bagaimana para pemikir Kristen itu berusaha untuk membawa orang Kristen atau membawa pemikiran-pemikiran Kristiani itu untuk keluar dari bahasa, dari konsep-konsep, dari nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dikaitkan dengan realitas Allah itu sendiri. Di mana menurut mereka nilai-nilai itu, rumusan-rumusan doktrin dan perilaku-perilaku yang selalu dikaitkan dengan keberadaan Allah itu ternyata tidak memiliki signifikansi apa-apa terhadap perubahan atau pembaharuan kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Nah, itu kira-kira pengertian yang paling sederhana mengenai istilah the death of God theology atau teologi Allah mati. Nah, itulah sebabnya kita melihat di sini lebih jauh sekilas dengan pemikiran teologi Allah mati ini. Yang pertama itu adalah melihat kecenderungan atau kondisi atau tren masyarakat, dalam tanda petik ini adalah masyarakat Eropa, masyarakat Barat pada kisaran waktu 1950 sampai 1960. Kondisi apa yang menjadi semacam pemicu munculnya pemikiran teologi Allah mati itu? Di sini setidaknya ada dua hal yang bisa dikatakan, bisa diindikasikan sebagai kondisi keadaan yang memicu munculnya atau menguatnya pemikiran-pemikiran teologi Allah mati itu, yakni tren 1950 sampai 1960. Yang pertama itu adalah yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat pasca Perang Dunia Kedua. Kita mengetahui bahwa secara
garis besar bahwa masyarakat dunia itu memang pernah mengalami kondisi amat buruk dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua. Kita bisa dengan sangat mudah untuk bisa menemukan gambaran-gambaran mengenai Perang Dunia Kedua itu dan dampak yang disebabkan atau dampak yang dihasilkan, khususnya maksudnya di sini adalah dampak sosiologis yang diakibatkan oleh Perang Dunia yang kedua ini. Ada beberapa poin yang bisa dikaitkan dengan kondisi sosial pasca Perang Dunia Kedua. Antara lain ialah terjadi ada istilah itu penghancuran Eropa dan dunia. Bahwa pada waktu Perang Dunia Kedua terjadi, memang faktanya terjadi kehancuran yang luar biasa di dalam tatanan masyarakat, tatanan sosial, baik di dunia Eropa maupun di dunia pada umumnya. Nah, kehancuran itu sendiri secara konkret, secara nyata itu terjadinya friksi, terjadinya pengelompokan atau terjadinya penggolongan masyarakat dunia dalam berbagai macam kelompok ya. Terutama adalah masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang menang dalam peperangan itu, dan yang kedua adalah masyarakat yang kalah di dalam peperangan itu. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang kita mendengar istilah misalnya masyarakat dunia ketiga ya, untuk mengidentifikasi bangsa-bangsa tertentu yang pada umumnya itu dipahami sebagai bangsa yang bekas jajahan. Masyarakat dunia ketiga ini sekarang memang sudah diganti dengan istilah masyarakat berkembang atau masyarakat sedang berkembang. Apapun istilahnya, memang itu membuktikan bahwa ini adalah dampak langsung dari Perang Dunia Kedua ini. Terjadi gap sosial ya. Masyarakat dunia terpecah belah, dan situasi ini dilihat sebagai kondisi masyarakat dunia yang semakin memburuk kondisinya seperti itu. Nah, keadaan ini saudara sekalian menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama bagi beberapa gereja dan pemikir-pemikir Kristiani ini. Dan pertanyaan yang besar, sejauh mana sesungguhnya itu kekristenan yang pada dasarnya itu sangat dikaitkan dengan keberadaan Tuhan ya, kekristenan yang sangat dikaitkan atau kekristenan yang esensinya itu adalah masalah ketuhanan. Dan kita tahu kalau kita bicara mengenai Tuhan itu adalah kita berbicara mengenai hal yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling indah dan sebagainya tentang Tuhan itu, dan bagaimana pemahaman itu terwujudkan dalam berbagai macam nilai dan pengajaran-pengajaran serta perilaku-perilaku. Namun bagaimana sesungguhnya sebetulnya nilai-nilai tersebut itu memberikan sumbangsih positif terhadap kondisi masyarakat yang sudah hancur akibat Perang Dunia ini? Menurut sebagian para teolog ini ternyata tidak. Ternyata dalam hal ini kekristenan pun yang diidentikan dengan hal yang sangat ideal terhadap nilai-nilai tentang kehidupan itu dalam tanda petik itu gagal memberikan sumbangsih terhadap kondisi masyarakat yang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Nah, berikutnya juga selain sorotan sosiologis yang dikaitkan dengan dampak Perang Dunia Kedua, latar belakangnya juga bisa disoroti dari sisi apa yang dinilai sebagai kegagalan kekristenan di dalam menemukan problem utama masalah-masalah kehidupan masyarakat modern ya. Terutama bagaimana kekristenan itu mengalami kesulitan atau mengalami masalah untuk merelasikan antara
nilai-nilai tradisi yang berfokus atau yang terikat kepada ajaran-ajaran yang sangat dikaitkan dengan kelompok agama Kristen. Yang kita tahu bahwa tidak semua orang beragama Kristen, dan juga tantangan-tantangan modernisasi, pemikiran-pemikiran modern, perkembangan ilmu pengetahuan itu bagaimana itu bisa dijembatani, bagaimana itu bisa ditemukan titik temu antara pemikiran-pemikiran Kristen yang tradisional yang mendasari dan menggantungkan dirinya kepada realitas-realitas ketuhanan itu, yang ternyata itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan masyarakat modern yang segala sesuatunya itu harus diuji berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Jadi itu adalah latar belakang yang kedua. Sebagian orang-orang Kristen, pemikir Kristen itu melihat adanya kegagalan di dalam pemikiran Kristiani itu untuk menemukan problem utama masyarakat modern dan bagaimana gereja masih terikat dengan pemikiran-pemikiran tradisi dan tidak mampu untuk bisa mengakses atau tidak mampu untuk bisa memberikan sumbangsi yang nyata terhadap problem-problem masyarakat modern dengan begitu banyak penemuan, dengan begitu banyak hasil penelitian dan sebagainya. Yang ketiga, tren 1950 sampai 1960 itu dikaitkan dengan sebuah usaha dari sekelompok orang-orang Kristen, nanti dikategorikan sebagai orang-orang Kristen, pemikir-pemikiran Kristen sekularis itu, bagaimana mereka itu berusaha untuk merelevankan dan akhirnya itu mensekularisasi kekristenan itu terhadap masyarakat modern, dan bagaimana mereka itu berusaha untuk merevitalisasi atau untuk untuk mengefektifkan, untuk membuat berita-berita Kristen itu betul-betul menjadi sesuatu yang vital di dalam konteks masyarakat modern ini. Mereka berjuang bagaimana merevitalisasi, mereka berjuang bagaimana kekristenan, nilai-nilai Kristen itu kembali menjadi nilai-nilai yang akurat, yang nilai-nilai yang mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran pembangunan kebudayaan modern pada era modern ini. Nah, itu kira-kira 3 tren ya yang disebut sebagai tren 50 sampai 60, 1950 sampai 1960 di dalam kekristenan Eropa itu. Nah, yang kedua itu selain kondisi umum yang terjadi, alasan yang kedua munculnya teologi yang disebut sebagai teologi Allah mati itu adalah tuntutan untuk survive. Kebutuhan mendasar untuk tetap bisa bertahan, bisa hidup dan berkembang. Bagaimana kekristenan itu menghadapi kebutuhan untuk memenuhi tuntutan survive. Kenapa? Karena sekali lagi masyarakat sekarang itu menjadi masyarakat sangat modern dan masyarakat yang dalam tanda petik itu menjadi semakin terpecah-pecah dalam berbagai macam segmentasi, dalam berbagai macam pengelompokan, dan bagaimana kondisi ini membawa kepada kekristenan itu menjadi tetap survive, menjadi tetap bisa bertahan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin rasional, kondisi masyarakat yang semakin mengabaikan nilai-nilai yang tidak bisa ditelaah dengan
ditelaah dengan analisa dan pembuktian empiriknya. Dikaitkan dengan tuntutan untuk bertahan, itu tuntutan untuk survive. Ini setidaknya ada dua hal yang menonjol. Yang pertama itu masyarakat sekuler itu pada umumnya adalah dikaitkan dengan cara pandang dan perilaku hidup di mana orang tidak lagi menetapkan tuntutan atas masyarakatnya. Ya. Di mana masyarakat sekuler itu sangat menegaskan nilai-nilai yang lebih bersifat dunia, lebih bersifat individualisme dan bersifat relativistik, ya. Jadi sekali lagi bahwa kekristenan itu dituntut menjadi survive, untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat modern, di mana masyarakat modern ini dipahami sebagai masyarakat yang semakin hari itu semakin tidak mau hidup di bawah nilai-nilai tertentu. Ya, yang lebih konkret lagi, masyarakat modern melepaskan diri, ingin memerdekakan diri dari nilai-nilai tertentu. Mereka mau bebas dari nilai-nilai tertentu. Nilai di sini maksudnya tentu adalah misalnya adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja itu, karena doktrin itu sifatnya tertentu, doktrin itu nilai tertentu, dan doktrin itu menuntut ya, pengikutnya itu untuk komitmen terhadap nilai itu. Sedangkan masyarakat sekuler itu tidak demikian. Masyarakat sekuler adalah masyarakat yang semakin punya keinginan besar sekali memerdekakan diri, melepaskan diri dari penegasan nilai-nilai itu. Jadi mau melepaskan diri semua nilai-nilai tertentu itu, dan mereka mau betul-betul berpikiran bebas seperti itu. Dan itu juga ditandai bahwa masyarakat modern semakin lama juga semakin individualistik. Ya, paham individualisme itu ini bertentangan dengan paham cara berpikir masyarakat tradisi. Kalau masyarakat tradisi itu adalah pola berpikirnya itu adalah pola berpikir komunitas atau pola berpikir kemasyarakatan. Sedangkan orang sekuler itu sangat menekankan nilai-nilai yang bersifat keindividualan, ya. Gereja itu tentu dipahami sebagai bernilai atau berpandangan kemasyarakatan. Itulah sebenarnya kekristenan itu disebut keumatan. Jadi kekristenan sangat menekankan keumatan. Jadi nilai pribadi selalu dikaitkan dengan nilai keumatan itu. Itu secara konkret. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa punya nilai sendiri. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa menetapkan perilaku sendiri. Sebagai orang Kristen kita tidak peduli dengan komunitas Kristen yang lain. Ya. Maka kalau orang Kristen bersikap seperti itu, maka nanti akan diklaim sebagai sekte dan sebagainya. Jadi masyarakat Kristen adalah orang-orang Kristen itu atau kekristenan itu berpandangan, berparadigma keumatan. Sedangkan orang-orang modern atau masyarakat yang disebut sebagai masyarakat sekuler ini adalah masyarakat yang makin lama makin individualistik, ya. Mereka makin lama makin menetapkan sebuah sikap untuk menetapkan kebenaran berdasarkan nilai sendiri, ya. Tidak berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat atau tidak berdasarkan pandangan komunitas tertentu. Demikian juga masyarakat sekuler, masyarakat modern itu cenderung berpikir itu relatif. Makanya ada paham relativisme. Relatif itu secara sederhana dikatakan bahwa sebetulnya segala sesuatu itu selalu sangat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan serta pribadi masing-masing orang itu. Itu relativisme.
Relativisme berarti ingin menegaskan bahwa sebetulnya hidup itu tidak ada satu nilai ya, yang universal. Tidak ada satu nilai yang normatif. Tidak ada satu nilai yang objektif. Semua nilai itu bersifat lokal. Semua nilai itu bersifat subjektif ya. Dan semua nilai itu bersifat relatif. Nah, ini tantangan yang terjadi. Padahal kekristenan itu sangat menekankan komunitas. Kekristenan juga sangat menekankan kejemaatan. Dan kekristenan sangat menekankan nilai-nilai yang normatif. Ya, bertentangan dengan sikap masyarakat sekuler. Yang kedua itu tuntutan kompetisi sosial. Itu adanya di dalam masyarakat itu ada namanya itu kompetisi, ada persaingan ya. Persaingan nilai ya. Dan bagaimana juga sebetulnya nilai-nilai Kristen dalam tanda petik itu bersaing dengan nilai-nilai yang berkembang di dunia ini. Nah, persaingan ini akhirnya itu semacam mendorong sebagian orang Kristen beranggapan bahwa kekristenan itu harus mengadaptasi atau kekristenan itu harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang bersifat pragmatis, inovatif supaya tetap survive gitu ya. Oleh karena masyarakat itu berkompetisi sedemikian rupa, ya masyarakat itu berkaitan dengan nilai-nilai yang saling berjuang untuk mengalahkan satu dengan yang lain, lebih dominan dari yang satu dengan yang lain, maka dibutuhkan menurut sebagian orang ini sikap orang Kristen untuk mengadaptasi nilai diri, untuk menyesuaikan diri dan cenderung bersifat pragmatis. Cenderung pragmatis itu artinya meninggalkan nilai, meninggalkan hal yang bersifat hal yang rumit dan nilai yang bersifat nilai-nilai yang bersifat teoritik gitu ya, dan memilih lebih bersifat pragmatis. Pragmatis itu lebih menekankan kecenderungan untuk lebih mengutamakan kemanfaatan daripada teori-teori ya. Nilai itu kalau akhirnya hanya menghasilkan teori-teori ya, maka itu akan dianggap tidak bisa berkompetisi di dalam masyarakat itu. Nilai itu harus pragmatis, artinya itu nilai itu harus betul-betul menghasilkan pemikiran-pemikiran konkret saat ini terkait dengan kebutuhan untuk berkembang. Demikian juga untuk tetap survive, kekristenan membutuhkan perlu mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan hal yang bersifat inovatif ya. Kekristenan tidak lagi bisa itu terus menerus itu berada dalam situasinya yang mandek ya, stagnan ya. Tapi termasuk nilai-nilai Kristen itu tidak bisa mandek ya, tidak bisa orang modern terus menerus mengikuti kepercayaan masa lalu yang sudah lama itu. Bagaimana kepercayaan itu secara kreatif, secara inovatif itu dikembangkan sehingga kepercayaan itu lebih cocok, lebih sesuai dengan cara berpikir dan nilai-nilai masyarakat modern ini yang sekali lagi itu sangat mendasarkan segala sesuatu berdasarkan penelitian keilmiahan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang dikaitkan dengan latar belakang munculnya apa yang disebut sebagai the death of God teologi Allah mati. Yang kedua itu dikaitkan dengan apa yang disebut hal-hal yang bersifat kegerejaan dan juga tanggapan, respons dari kalangan orang-orang pemikir-pemikir Kristen itu. Ya, bagaimana situasi ini, situasi masyarakat ini yang menuntut kekristenan itu berkompetisi ya, supaya tetap bertahan dan survive, itu direspons secara kegerejaan oleh
para pemikir-pemikir Kristen itu. Di sini ada beberapa poin, misalnya adalah panggilan. Mereka melihat adanya kebutuhan atau adanya panggilan yang mendesak untuk melakukan apa yang disebut sebagai olah teologi yang radikal. Ya. Teologi yang radikal. Ya. Nah, maksudnya ini apa? Jadi pada bagian ini mereka itu berpendapat teologi Kristen itu pemikirannya tidak boleh hanya itu saja, gitu ya. Terus menerus hanya berpikir secara teoritik, secara idealis tentang apa saja ya. Ya contoh saja, misalnya kekristenan yang terus memperdebatkan misalnya masalah natur Kristus ya, Allah sejati, manusia sejati. Nah, itu adalah teologi yang tradisional menurut mereka. Dibutuhkan teologi yang radikal di sini. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa kekristenan atau masyarakat gereja itu betul-betul harus dilihat sebagai bagian masyarakat pada umumnya. Ya. Sehingga perlu pandangan yang radikal. Di sini dalam arti untuk tidak lagi melihat gereja dan orang Kristen itu sebagai kelompok masyarakat yang khusus dibandingkan masyarakat yang lain. Ya, dalam hal ini dikatakan kita tidak boleh lagi melihat masyarakat Kristen sebagai kelompok orang-orang yang kudus gitu, yang sakral gitu ya. Sehingga akhirnya ada pembedaan antara dunia yang sakral dan dunia yang profan. Dunia yang kudus, dunia yang biasa, ada dunia yang tidak kudus. Cara pandang demikian ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat itu. Itulah sebabnya mengapa mereka berpendapat gereja tidak lagi mampu secara efektif memberikan peran sertanya terhadap masyarakat, karena selalu ada pandangan seperti itu, ada gap cara berpikir, ada jurang pemisah. Selalu ada identifikasi bahwa gereja itu sakral dan masyarakat itu profan ya. Gereja itu kudus dan masyarakat itu tidak kudus, seperti itu. Sehingga itu menjadi penghambat. Dan akibatnya apa? Akibatnya gereja sendiri atau kekristenan sendiri akhirnya menjadi semakin terpisah dengan masyarakat ya. Gereja punya dunia sendiri sebagai dunia sakral dan menghasilkan nilai-nilai sakral, menghasilkan perilaku-perilaku sakral yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat pada umumnya yang profan ya, yang memiliki nilai-nilai profan dan juga memiliki perilaku-perilaku yang tidak kekal, seperti itu. Nah, pandangan ini secara radikal harus dirubah. Gereja harus dibebaskan dari paradigma sakral ini. Gereja itu profan gitu ya. Gereja itu, masyarakat Kristen itu sama dengan masyarakat umumnya ya. Tidak ada pembedaan yang sakral dan yang profan. Yang kedua dikaitkan dengan cara pandang yang radikal yang sebagai respon terhadap dunia ini. Yang kedua itu adalah panggilan untuk apa yang disebut melakukan struktur pembebasan dari sejarah Kristen, supranatural dan transendental. Ya, ini adalah pandangan salah satu teolog Death of God Theology, itu Robinson. Dia berpendapat panggilan, kepentingan yang sangat mendesak untuk membebaskan sejarah Kristen, untuk membebaskan gereja dan untuk membebaskan kehidupan Kristen dari apa? Dari nilai-nilai kesupranaturalan atau nilai-nilai ketransendentalan ya, membebaskan Kristen dari selalu berpikir dan berkutat kepada hal yang bersifat supranatural dan transendental. Jadi ini harus dilakukan secara radikal. Gereja membutuhkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari image diri sebagai
kelompok masyarakat yang selalu harus berorientasi kepada hal yang bersifat yang supranatural atau yang transendental, atau dengan kata lain itu yang lebih populer dalam konteks kita itu membebaskan gereja dari hal-hal yang bersifat kesurgawian, dan betul-betul harus memerdekakan gereja dan gereja itu bebas dari nilai-nilai kesurgawian dan membangun pengertian bahwa gereja itu adalah kelompok masyarakat yang duniawi, ya, duniawi itu, seperti itu. Yang berikutnya itu dampak dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama tadi itu adalah berusaha dengan sangat serius secara radikal untuk membebaskan gereja dari identitas sakral yang bertolak belakang dengan non gereja yang profan, yang profan itu artinya yang sementara, sakral itu kekal, dan juga kebutuhan untuk membebaskan kehidupan Kristiani atau sejarah gereja Kristenan, kehidupan Kristen itu dari nilai-nilai supranatural dan transendental, dan betul-betul harus membangun sebuah image, gambaran, ya, kesadaran, ya, gereja itu bersifat profan, gereja itu ya bersifat keduniaan, ya, dan kondisi ini perlu dibebaskan. Nah, itulah sebabnya dari dua hal ini para teolog ini mengumandangkan apa yang disebut the God is dead theology, teologi Allah mati, ya. Nah, sekali lagi perjuangan atau mengumandangkan kekristenan dengan prinsip God is dead itu, ya, teologi Allah mati, memang kalimat itu memang disengajakan. Itu seringkali disebut sebagai sebuah strategi, sebuah cara yang mencolok mata, sebuah cara yang disebut strategi eye catching, sebuah cara yang strategi yang mencolok mata supaya apa? Supaya ini memang mendapatkan perhatian dari gereja itu, ya. Nah, ini adalah dicanangkan oleh seorang teolog Death of God Theology itu, yakni yang bernama Altheiser itu, ya. Altheiser mengumandangkan prinsip God is dead, ya. Dengan kata lain bahwa orang-orang Kristen harus mulai membiasakan diri dikaitkan dengan Allah adalah mati itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Sekali lagi, karena apa? Karena walaupun Allah itu ada dan orang-orang Kristen itu selalu berbicara tentang Allah, tetapi hal itu sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kerusakan masyarakat saat ini, seperti itu, ya. Tidak ada sumbangsih apa-apa. Nah, itulah sebabnya toh pada kenyataannya walaupun orang Kristen itu sangat berorientasi kepada Allah dan selalu berbicara Allah dan sebagainya, bahkan punya program-program yang dikaitkan dengan Allah dan sebagainya, kenyataannya bahwa kehadiran kekristenan sama sekali tidak bisa memberikan sumbangsih nyata terhadap perubahan masyarakat yang semakin rusak itu. Nah, itu adalah latar belakang dari munculnya pemikiran yang disebut teologi Allah mati itu. Sekarang kita akan melihat beberapa tokoh yang dikategorikan sebagai para teolog teologi Allah mati itu sendiri, atau the death of God theology. Tokoh yang pertama yang bisa dikaitkan dengan teologi Allah mati adalah seorang yang bernama J.A.T. Robinson. Kita melihat dulu beberapa informasi singkat mengenai Robinson ini, teolog Robinson ini. Robinson itu lahir 1919. Dia adalah seorang pendeta atau bishop di Woolwich, Inggris, dan mempopulerkan karya Tilly yang sudah
video yang sebelumnya kita sudah bahas itu. Jadi Robinson itu salah satu pemikir dari teologi Allah mati yang sangat mempopulerkan karya Paul Tillich itu. Dia sangat dipengaruhi gagasan dari Bonhoeffer ya, yang disebut dengan gagasan religionless Christianity. Ya, kita diingatkan dengan perjuangan Bonhoeffer itu di video sebelumnya, bagaimana kekristenan yang dalam hal ini adalah gereja itu dalam sejarah Jerman itu ternyata telah menjadi alat gitu ya, politik ya Hitler dan Nazi, dan akhirnya Bonhoeffer itu sendiri berjuang untuk mengkritik gereja, posisi gereja itu, dan mencanangkan religionless Christianity, jadi kekristenan tanpa agama. Jadi targetnya di sini adalah betul-betul berusaha untuk membangun kekristenan lepas dari semua tradisi gereja, baik dikaitkan dengan doktrin-doktrin gereja atau dikaitkan perilaku-perilaku gereja yang membuat gereja itu akhirnya menjadi berbeda dengan masyarakat di luar gereja. Sehingga bersama Bonhoeffer ini Robinson itu mencanangkan gagasan yang disebut religionless Christianity, kekristenan yang tanpa agama, kekristenan yang dilepaskan dari agama, kekristenan yang dilepaskan dari organisasi gereja, kekristenan yang betul-betul membangun nilai-nilai yang menurut mereka itu otentik, asli dari kekristenan itu sendiri. Tentu yang dimaksudkan di sini ialah bagaimana kekristenan itu betul-betul menjadi bagian integral dengan masyarakat dan betul-betul hidup berjuang di dalam kesulitan-kesulitan masyarakat itu, dan tidak lagi mempergunakan nilai-nilai imaninya itu di dalam pergumulan perjuangan hidupnya dengan masyarakat itu. Yang kedua, Robinson membawa gagasan manusia dewasa, ya, istilah manusia dewasa, man of age, ya, manusia zaman ini, ya, gagasan manusia dewasa, man of age, ya, dari Bonhoeffer, dan memberi tajuk tulisan dengan judul Hounds to God 1963, dan dia menulis sebuah tulisan yang diberi judul Hounds to God, itu jujur kepada Allah, di mana tulisan itu menjadi diskusi teologi dalam konteks teologi Allah mati. Jadi tulisan Hounds to God, jujur kepada Allah, ini sebetulnya secara garis besar adalah pemikiran untuk melihat kekristenan itu sendiri yang sangat dikaitkan dengan segala sesuatu itu berkaitan dengan Allah, tapi secara jujur. Ternyata sekali lagi bahwa pemikiran-pemikiran dan pergumulan-pergumulan, diskusi-diskusi gereja tentang Allah itu ternyata berhenti atau hanya sampai di tingkat pemahaman saja, tapi tidak sampai kepada bukti real dari kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya dia menulis tulisan yang diberi judul Jujur kepada Tuhan itu. Apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran dari Robinson? Di sini ada beberapa pemikiran dari Robinson, antara yang lain. Yang pertama, dia menolak semua gagasan fisik, metafisik, konsep gambaran metaforik mengenai Allah. Ya. Yang dikategorikan atau yang disebut sebagai keberadaan yang di sana atau keadaan yang utama. Ya. Ini ada istilah the Deus Machina. The Deus Machina itu artinya istilah-istilah yang mengartikan mengenai Allah sebagai keberadaan, ya, yang selalu diakui gitu ya. Dan Robinson itu menolak itu.
Dia menolak semua gagasan fisik, atau gagasan fisik itu berarti gagasan konkret mengenai Allah. Gagasan konkret mengenai Allah itu apa? Gagasan konkret mengenai Allah itu ya apa saja yang ada di dalam perilaku manusia yang menyatakan Allah itu secara konkret, ya, melalui gambaran, melalui apa saja, itu berarti gambaran gagasan fisik mengenai Allah, simbol-simbol yang fisik, yang materi tentang Allah, maupun gagasan-gagasan metafisik atau gagasan-gagasan yang tidak kelihatan mengenai Allah. Ya, contoh saja misalnya begini, gagasan fisik mengenai Allah itu, misalnya kalau orang Kristen menyebut Allah itu Bapa gitu ya, maka itu adalah gagasan fisik tentang Allah itu. Karena apa? Karena akhirnya Allah itu dipahami sebagaimana pemahaman kita, ya, sebagai Bapa gitu ya. Atau Allah itu dipahami sebagai pribadi, person pribadi. Maka itu gambaran fisik, ya. Karena pribadi selalu mengindikasikan mengenai keberadaan yang konkret, ya. Fisik itu konkret. Atau konsep-konsep yang metafisik tentang Allah, bahkan gambaran-gambaran konsep metaforik, gambaran-gambaran tentang metafor tentang Allah, semua ditolak, gitu ya. Jadi Allah itu sebetulnya menurut Robinson tidak ada secara hakiki, sehingga akhirnya memang baik gambaran fisik maupun metafisik, bahkan gambaran-gambaran metaforik tentang Allah itu harus dibuang. Karena pada dasarnya baik gambaran fisik, gambaran metafisik atau metafora tentang Allah, toh itu adalah hasil pemikiran manusia. Itu menurut pikiran dia. Sehingga akhirnya itu semua harus dibuang dari kekristenan, gitu ya. Bahkan istilah pun tidak boleh ada lagi. Yang ada adalah hal yang bisa nampak di dunia ini, seperti itu. Yang kedua itu menolak faham neo-ortodoksi dari Karl Barth. Karena Karl Barth dan para teolog neo-ortodoksi itu pada dasarnya masih mempertahankan nilai-nilai konsep-konsep reformasi, ya. Kita ingat istilah neo-ortodoksi itu, ya. Ya, teologi ortodoks yang baru, ya. Mereka masih mempertahankan nilai-nilai itu, ya. Misalnya mereka masih mempertahankan penyataan Allah, mereka masih mempertahankan mengenai Allah itu sendiri, mereka masih mempertahankan mengenai inkarnasi, penebusan dan sebagainya. Dan ini harus ditolak, ya. Kenapa? Karena sekali lagi gambaran-gambaran seperti itu masih membawa orang Kristen itu kepada nilai-nilai yang supranatural. Itu harus dibuang, ya. Betul-betul harus meninggalkan bahkan pada konsep-konsep yang dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak kelihatan itu, ya. Yang ketiga, sangat memberikan perhatian untuk membicarakan teologi yang kompatibel dengan manusia modern, ya. Jadi teologi yang cocok dengan manusia modern, sehingga perlu menolak personalisasi Allah. Jadi konsep Allah itu personal ditolak. Kehidupan Yesus adalah manusia bagi sesamanya, ya. Bagi Robinson, Yesus itu tidak berbicara mengenai inkarnasi, ya. Inkarnasi itu berbicara mengenai masalah-masalah realitas supranatural dan sebagainya, ya. Allah, anak yang menjadi daging, itu hal yang sangat dikaitkan dengan pembicaraan mengenai hal yang bersifat tidak alamiah, ya. Itu harus ditolak. Kenapa? Karena bagi Robinson, Yesus itu sepenuhnya berbicara mengenai kesesamaan, prinsip kesesamaan dengan manusia itu, ya. Jadi harus menolak unsur-unsur yang bersifat kesupranaturalan. Yang keempat, bersama Bultmann melakukan demitologisasi dan menginterpretasi Alkitab yang kompatibel dengan manusia modern. Nah, bersama-sama dengan Bultmann, dia menekankan atau menjalankan prinsip demitologisasi terhadap Alkitab, gitu ya. Nah,
Artinya apa? Artinya bagi Robinson dan Bultmann, ungkapan-ungkapan yang bersifat keilahian di dalam Alkitab itu sekali lagi harus dilihat sebagai cara orang-orang zaman dulu untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Itu hanya cara, hanya style, itu gaya ungkapan orang zaman dulu untuk menyampaikan sebuah nilai. Ya, kalau di Indonesia konteks kita itu yang mungkin yang bisa menolong itu ialah dongeng gitu ya. Ya, dongeng banyak sekali di kalangan kita, di masyarakat itu. Banyak sekali dongeng dapat kita temukan di masyarakat kita ya, misalnya ya. Ya apa saja ya. Dongeng mengenai apa namanya itu harimau dan kancil itu ya, rusa ya, kijang dengan harimau dan sebagainya, atau kijang mencuri timun dan sebagainya. Nah itu kan tidak mungkin kita percaya itu sebagai sebuah fakta kan. Itu kan cara orang zaman dulu untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan pesan moral ya. Pesan moralnya apa? Ya pesan moralnya antara lain supaya orang itu jujur ya, orang itu bersikap baik ya. Itu nilai moral yang disampaikan. Tapi cerita itu sendiri mitos gitu ya. Nah, Alkitab menurut Robinson bersama Bultmann memang berisi banyak sekali kisah-kisah mitologis. Ya, Yesus berjalan di atas air, Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, ya. Sekarang Paskah ini, ya Yesus itu bangkit dan sebagainya. Ya tentu saja bagi orang modern itu bukan hanya sangat sulit untuk diterima secara pembuktian ilmiah, tapi lebih jauh lagi memang itu tidak perlu dibuktikan karena itu adalah cara orang-orang zaman dulu, para penulis Alkitab itu untuk menyampaikan message, berita. Yang penting itu adalah message-nya, beritanya. Ya. Bentuknya itu kita tidak perlu terima apa adanya. Itu yang disebut sebagai prinsip demitologisasi. D itu membuang, dan mitologisasi itu dikaitkan dengan sastra-sastra yang bentuknya itu mitos. Itu harus dibuang. Yang penting naskah itu menyampaikan berita apa, message-nya apa. Itu lebih cocok bagi orang modern daripada Kristen. Orang Kristen mempertahankan ya ini adalah betul-betul terjadi dan sebagainya, ya, merupakan fakta sejarah. Itu sangat sulit karena orang-orang modern menurut pandangan ini selalu mendasari diri pada eksperimen ya, pada penelitian dan pembuktian empirik begitu ya. Yang penting ialah bagaimana message-nya, beritanya. Nah ini adalah proses demitologisasi. Yang kelima, menulis gagasan honest to God, menulis gagasan jujur kepada Allah. Dan ini merupakan deklarasinya yang dikaitkan dengan semangat ya, sekularisme yang murni ya, sebagai wujud melepaskan diri dari sistem kepercayaan yang sakralistik. Jadi menurut Robinson, gereja itu memiliki apa yang disebut sebagai sistem kepercayaan yang sakralistik, sistem kepercayaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai kekudusan. Sakral itu berarti tidak boleh diapa-apakan. Ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang dikategorikan sebagai sakral, tidak boleh sama sekali itu diotak-atik ya. Misalnya Tritunggal itu sakral, tidak boleh diotak-atik ya. Ajaran mengenai realitas Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak boleh diotak-atik, itu sakral. Ajaran mengenai Yesus itu manusia sejati, Allah sejati, itu sakral. Nah, itu adalah kepercayaan yang bersifat sakralistik ya. Lalu Robinson itu mencanangkan gagasan mengenai jujur kepada Tuhan, honest to God. Jujur dalam hal apa? Dalam hal bahwa sebetulnya orang modern, termasuk orang Kristen modern,
pada dasarnya itu sebetulnya ya tidak membutuhkan itu lagi gitu ya. Ya harus jujur saja, tidak membutuhkan itu lagi. Semua harus didasarkan kepada analisa dan telaah ilmiah. Jadi hal yang bersifat kepercayaan dan keterikatan kepada hal yang sakral itu sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga lebih baik kita jujur kepada Tuhan, honest to God, jujur kepada Tuhan, kita tidak butuh lagi hal-hal semacam itu. Yang keenam itu set up jalur untuk mengadopsi etika situasi pada komunitas Kristen. Nah, ini apa maksudnya? Ini perlu diterangkan sedikit. Jadi komunitas atau masyarakat Kristen itu selalu ada namanya itu problem-problem etika. Problem etika itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan buruk, ya, dan sebagainya ya, pantas dan tidak pantas dan sebagainya ya. Nah, biasanya keputusan untuk menentukan baik atau buruk itu selalu didasari kepada nilai yang dianut. Contoh sederhananya begini, berbohong itu baik atau buruk? Ya. Kalau orang itu mendasari pikirannya kepada apa yang disebut nilai-nilai tertentu ya, yang di atas tadi ya, nilai-nilai yang absolut, nilai-nilai kesakralan Allah ya, percaya kepada Allah bahwa Allah itu benar dan Allah yang benar itu menetapkan manusia harus benar, tidak boleh berbohong dan sebagainya. Tentu saja orang yang punya pikiran tersebut, dia pasti akan mengambil keputusan etis, menentukan sikap, itu berbohong itu adalah dosa, tidak bisa dibenarkan secara moral, tidak benar. Kenapa? Alasannya karena dia memegang dan percaya kepada Allah, tidak boleh berbohong dan sebagainya ya. Nah, cara berpikir yang demikian itu harus di set up ulang, harus diatur ulang gitu ya. Ternyata di dalam kehidupan masyarakat itu menurut Robinson, benar salah itu tidak ditentukan oleh nilai. Benar salah itu ditentukan oleh situasi yang dihadapi. Ya. Benar salah itu ditentukan oleh situasi yang dihadapi. Berbohong itu boleh atau tidak? Ya, berbohong bukan masalah boleh atau tidak. Berbohong bukan masalah benar atau salah. Berbohong bukan masalah dosa atau tidak dosa, tapi harus dilihat apa alasan berbohong itu, gitu ya. Kalau alasan berbohong itu tujuannya untuk kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya, maka itu kebohongan menjadi benar, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai situational etik atau etika situasional. Nanti memang ini akan dibahas lebih lanjut di dalam pemikiran tokoh-tokoh berikutnya mengenai etika situasional itu. Nah, untuk kali ini saya kira cukup sekian dulu video materi ini yang dikaitkan dengan the death of God theology, khususnya yang dikaitkan dengan latar belakang munculnya pemahaman teologi Allah mati, dan sedikit menyinggung latar belakang dan sedikit menyinggung gambaran singkat dari salah satu tokoh the death of God theology yang bernama J.A.T. Robinson. Sekian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.